Ya Allah, manfaatkan ilmu kami, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Man utawi sapa wong arofa iku weru ya si man al haqqo ing Allah, syahidahu maka ningali ya manhu ing Allah fi kulli syai'in ing dalam saban-saban perkara. Wa man utawi sapa wong fana iku pana ya siman bihi kalawan Allah, goba maka goib ya siman an kulli syai'in saking saban-saban perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Man arafal haq syahidahu fi kulli syai'in. Orang yang makrifat kepada Allah, syahidahu fi kulli syai'in, maka mata hatinya akan melihat Allah dalam seluruh perkara. Kita ini punya dua mata. Mata kepala disebut basor, jamaknya absor. Mata hati disebut basiroh. Kalau mata kepala hanya melihat makhluk ciptaan Allah, seperti pohon kelapa, pohon mangga, pohon duren, pohon kopi, pohon coklat, pepohonan aja. Seperti melihat gunung, tanah, laut, bulan, bintang, matahari. Melihat hewan-hewan, itu mata kepala ya. Terlihat semua itu oleh mata kepala kita. Yang semua itu ciptaan Allah. Nah, karena hati kita masih lalai, ketika mata kepala kita melihat semua itu, hati kita nggak ingat Allah. Karena mata hati kita masih lalai. Sehingga mata hati kita ingat kepentingan nafsu aja gitu. Lihat pohon kopi, mata hati nggak lihat Allah, nggak ingat Allah. Yang teringat kopi sekilo sekarang 75.000. Masih lalai hati kita. Dan itu ditegur oleh Allah kalau masih seperti itu hati kita. Wala takum minal ghafilin. Jangan kamu menjadi orang yang hatinya lalai. Bagaimana kalau mata hati sudah dikit-dikit ingat Allah gitu. Walaupun ingat kepentingan nafsu, seperti mata kepala lihat kopi, hati ingat kepada Allah yang menciptakan kopi, juga ingat kepada harga kopi per kilo 75.000. Nah, ini sudah mulai terbuka mata hati, sudah agak melek lah, karena sudah sadar dia, sudah yaqzah, sudah mengingat Allah. Udah nggak lolong mata hati. Kalau cuma ngelihat dunia, cuma ingat dunia, masih lolong tuh mata hati. Tapi kalau sudah ingat Allah, udah melek tuh mata hati.
Tapi itu baru melek dikit ya. Soalnya kalau orang mata hatinya sudah meleknya luas, mata hatinya itu sudah hanya melihat Allah, tidak melihat perkara yang selain, sudah hanya mengingat Allah, tidak mengingat perkara yang selain Allah. Makanya mereka para wali yang hatinya sudah ma'rifat, man arafal haq, orang yang hatinya sudah ma'rifat kepada Allah, syahidahu fi kulli syai'in, maka mata hatinya melihat Allah dalam seluruh perkara. Jadi dalam seluruh perkara yang dia lihat oleh mata kepalanya, mata hatinya lihat Allah. Mata kepala lihat pohon kelapa, hati ngelihat Allah di pohon kelapa itu, karena pohon kelapa ciptaan Allah, dan pohon kelapa menunjukkan kepada sifat ilmunya Allah. Kalau Allah nggak punya ilmu, nggak mungkin bisa bikin pohon kelapa. Dan pohon kelapa menunjukkan kepada sifat irodahnya Allah. Kalau Allah nggak berkehendak, nggak mungkin ada tuh pohon kelapa. Dan pohon kelapa menunjukkan kepada sifat hayatnya Allah. Kalau Allahnya mati, nggak mungkin ada tuh pohon kelapa. Dan pohon kelapa menunjukkan sifat ilmunya Allah. Karena kalau nggak punya ilmu, nggak mungkin bisa bikin pohon kelapa. Melihat laut, melihat gunung, melihat apa aja pokoknya. Hati mereka yang sudah mencapai ma'rifat hanya melihat Allah, tidak melihat perkara yang selain Allah. Lalu dalam hidup menemukan kesusahan, maka yang sudah sampai kepada ma'rifat, hatinya itu nggak ngelihat kesusahan, tapi hanya melihat Allah. Terus kalau dalam hidup menemukan kesenangan, mereka para wali yang hatinya sudah mencapai ma'rifat, hatinya itu nggak lihat senang, tapi lihat Allah. Maka buat mereka yang sudah ma'rifat, antara susah dengan senang itu sama, nggak ada bedanya. Karena hati mereka udah nggak ngelihat susah senang, tapi yang mereka lihat Allah yang memberi susah senang. Kalau kita mah kan beda banget antara susah dengan senang. Kebanyakan kita pengennya senang, nggak mau susah. Karena senang seiring dengan keinginan hawa nafsu kita. Susah tidak seiring dengan keinginan hawa nafsu kita. Kebanyakan kita kan seperti itu. Pengennya senang, nggak mau susah. Jadi beda buat kita mah susah senang. Karena kita mah masih mengikuti hawa nafsu. Nafsunya pengen senang, pengen kita senang. Nggak mau susah, nggak mau kita susah. Kalau wali mah udah nggak ngikutin hawa nafsu, udah nggak ngelihat hawa nafsu, sudah hanya melihat Allah. Jadi nggak lihat susah senang mereka, yang mereka lihat Allah. Maka susah senang itu buat mereka udah sama aja, nggak ada bedanya. Kan belum nyampe kita ke situ itu ya, belum nyampe kita, masih jauh ya, masih harus banyak dibenahi hati kita, baru kita bisa nyampe ke sana. Masih harus banyak dibedahi amal ibadah kita, baru kita bisa nyampe ke sana. Terus lagi sakit sehat, di mata kita mah beda antara sakit dengan sehat. Karena sehat seiring dengan keinginan hawa nafsu, maka kita mah pengennya sehat. Sakit tidak seiring dengan keinginan hawa nafsu, maka kita mah nggak mau sakit. Kalau di mata mereka para aulia yang sudah mencapai ma'rifat billah, antara sehat dengan sakit itu udah sama aja, nggak ada bedanya. Karena hati mereka sudah hanya melihat Allah, nggak ngelihat sehat, nggak ngelihat sakit. Tapi belum nyampe kita ke sana ya.
sehingga hati mereka merasa bergembira dengan Allah. Unsuk billah, hati mereka merasa bergembira dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka mah nggak takut miskin, nggak pengen kaya, karena hati mereka sudah nggak ngelihat miskin, nggak ngelihat kaya. Yang mereka lihat hanya Allah. Nggak takut sakit mereka, nggak pengen sehat, karena hati mereka sudah tidak melihat kepentingan nafsu. Yang mereka lihat hanya Allah. Bu, masih jauh kita mah ya. Nah, itu hati mereka yang sudah mencapai marifat akan seperti itu. Nah, kita pun sama, nanti kalau misalnya kita mencapai marifat, sama akan seperti itu yang kita rasakan dalam hati kita. Kalau kitanya sudah sampai. Tapi karena sekarang ini belum nyampe gitu kan, sehingga yang kita rasakan dalam hati kita, seneng kalau kita kaya, sedih kalau kita miskin. Senang kalau kita sehat, sedih kalau kita sakit. Sehingga kita mau pengennya sehat, takut sakit. Pengennya kaya, takut miskin. Jadi kita mah gembira dengan kaya, sedih dengan sakit. Gembira dengan sehat, sedih dengan sakit. Kalau mereka para wali mah yang hatinya sudah hanya melihat Allah, nggak gembira dengan hati mereka nggak gembira dengan kaya, nggak sedih dengan miskin, karena hati mereka sudah hanya melihat Allah, mengingat Allah, sehingga mereka hatinya sudah unsuk billah, hanya bergembira dengan Allah. Hati mereka nggak ngelihat sehat, nggak ngelihat sakit, sehingga nggak pengen sehat, nggak takut sakit. Nah, hati mereka sudah hanya mengingat Allah, tidak mengingat perkara yang selain Allah, sehingga buat mereka sudah sama saja antara sehat dengan sakit. Nggak pengen sehat, nggak takut sakit, karena hati mereka sudah bergembira dengan Allah. Sehingga buat kelas kita yang masih awam, sakit dikit aja udah nggak mau sholat kita. Kenapa lu nggak sholat berjamaah ke masjid? Pening Pak Ustadz. Nah, itu permasalahannya karena hatinya melihat penyakit. Coba kalau hatinya sudah hanya melihat Allah, nggak ngelihat penyakit, walaupun sakit kita tetap ke masjid. Makanya orang kalau hatinya sudah hanya melihat Allah, akan kuat dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun. Sehat, sakit, kuat ya. Kalau yang hatinya sudah hanya mengingat Allah. Tapi kalau hatinya belum mengingat Allah, masih melihat sehat, sakit, masih melihat kaya, miskin, masih lemah. Kalau sehat, baru nongol ke masjid. Sakit, enggak ada. Kenapa lo nggak lihat sakit? Enak badan, pening ya. Masih ngelihat sakit berarti hati, belum melihat Allah. Nah itu ya. Selanjutnya waman fana bihi khoba an kulli syai'in. Orang yang hatinya fana itu dengan kata lain jazab, dengan kata lain istighraq fi bihal aqaid. Hilang perasaannya kecuali hanya kepada Allah. Jadi waman fana bihi, orang yang fana kepada Allah, waba'an kulli syai'in, maka hilang perasaannya kecuali hanya kepada Allah. Jadi perasaannya itu hilang. Sehingga kayak orang gila. Orang gila itu kan definisi gila itu adalah orang yang gila itu adalah zawalu. Gila definisinya adalah
zawalus syu'ur anil qalbi, hilang perasaan dari hati. Jadi, seluruh perasaan itu hilang dari dalam hati orang gila itu. Rasa malunya hilang, sehingga nggak pakai celana juga nggak malu mereka. Rasa takutnya hilang, sehingga jalan tengah malam sendirian depan kuburan nggak takut mereka. Rasa jijiknya hilang, makan di tempat sampah juga nggak jijik mereka. Rasa-rasanya hilang. Jadi gila itu penyakit yang nyerang hati. Nyerang hati, bukan nyerang fisik, bukan nyerang jasmani. Kalau jasmani mau sehat, seger buger. Cuman hati yang diserang, hilang perasaan-perasaan. Ya, perasaan-perasaannya itu hilang karena akalnya rusak. Gak ada akalnya kalau orang gila. Nah, mereka wali yang sedang fana, sedang jazab istighraq bi biharil aqaid. Nah, hilang perasaan mereka, ya, sehingga mereka nggak sadar dirinya, nggak sadar akalnya, nggak sadar nafsunya, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu fana yang kayak begitu. Contohnya seperti Syekh Siti Jenar misalnya, yang berkata anallah anallah anallah, saya Allah, saya Allah, saya Allah. Kenapa Syekh Siti Jenar atau Syekh Ibnul Arabi? Syekh Ibnul Arabi juga berkata seperti itu ya, anallah anallah anallah. Kenapa mereka berkata seperti itu? Karena perasaan mereka hilang, nggak ingat kepada dirinya, nggak ingat kepada akalnya, nggak ingat kepada nafsunya, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga wajar kalau kata-kata yang keluar dari lisan mereka anallah, anallah, anallah. Dan buat pribadi mereka nggak murtad dengan ngomong kayak begitu itu. Ya, nggak murtad, nggak dihukumi murtad. Karena dalam keadaan hilang ingatan gitu. Kecuali hanya kepada Allah. Kecuali hanya kepada Allah. Nah itu ya. Dan wali sebelum sampai kepada makom arifin itu biasanya melewati makom fana dulu. Nanti kalau dia sudah lewat dari makom fana sampai kepada makom bako, maka dia udah sadar lagi seperti biasa lagi. Zohiruhum ma'nas wa batinuhum Allah la yabturu qalbu tarfata'inin an dzikrillah. Zohirnya campur gaul lagi seperti biasa dengan masyarakat, tapi wa batinuhum Allah, hati mereka hanya beserta Allah. La yabturu tarfata'inin an dzikrillah, tidak putus sedetik pun dari zikir mengingat Allah. Nah, seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab.